Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah mengangkat ada jamaah haji asal Indonesia yang menyelundupkan rokok. Ada 4 koper kaum muslimin. Luar biasa ya. Luar biasa, kalau luar biasa baik enggak apa-apa. Ini luar biasanya luar biasa, konyol kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka mau mendapatkan haji yang mabrur kaum muslimin? Kalau mereka ini ya mau berangkat haji saja, itu sudah melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam. Ya kan aneh kaum muslimin. Ya. Padahal kalau kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih kaum muslimin, ya, bahwasanya haji yang mabrur itu balasannya pasti surga. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-hajju mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu nggak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Jadi kalau hajinya mabrur, balasannya pasti surga. Tapi bagaimana ketika mereka mau berangkat haji? Mereka tuh sudah menanamkan di dalam hati mereka mau menipu, ya, mau berbuat kefasikan. Padahal dia sendiri tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh berbuat kefasikan. Lah, menipu itu apa bukan perbuatan fasik kaum muslimin? Perbuatan fasik kaum muslimin. Ya. Dan ini ada lagi yang cukup viral. Ya. Ada seorang konten kreator yang berdomisili di Tanah Suci sana kaum muslimin. Nama beliau Alman Mulyana, ya. Beliau ini membongkar bahwasanya kondisi Mekah pada saat ini sedang mencekam kaum muslimin, ya. Kepolisian Mekah ini sekarang sudah gencar mengepung jamaah haji ilegal yang berasal dari Indonesia kaum muslimin. Bahkan bukan Indonesia saja, ya, dari seluruh negara. Banyak haji ilegal ternyata kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka mau mendapatkan haji yang mabrur sementara mereka ini yang melakukan sesuatu yang jelas-jelas melanggar aturan, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Kali ini saya sama Jaya Mata Channel mau nge-share nih buat teman-teman semua. Luar biasa, hajian tahun 2025 ini saking ketatnya banyak para mutawif yang digerebek di Mekah, dibuang ke Jeddah, dan ada yang terlunta-lunta tidur di emperan toko seperti ini, ya. Ada juga yang mereka punya sisa uang, nyewa penginapan di Jeddah, tapi kalau nyewanya per hari mahal, Jay. Jadi mereka memilih bertahan dan berharap pertolongan dari Allah. Nah, di Al-Balad inilah banyak orang yang dibuang dari Mekah. Banyak yang ngumpul di sini, Jay. Ya, termasuk juga jemaah haji yang nekat ke Mekah pakai visa non haji. Kemarin itu sampai ada yang udah seminggu, Jay. Cuaca di Mekah, bukan di Mekah karena saya tinggal di Mekah, di Jeddah ini panas. Kalau jam 12 ini diperkirakan sampai 50 derajat. Iya, panasnya. Ini kuping kita ini kalau jalan kayak gini. Ya Allah, panasnya, Jay. Bakar ya? Iya, panas. Jadi bukan masalah tidur di emperan, tapi masalah cuaca yang panas, ya. Jadi tuh, ini kamera baru jalan 2 menit aja panas, Jay. Nah, jadi buat yang mau haji tahun depan, tahun 2026 ya, kalau 2025 ini memang udah jelas ketat. Udahlah, haji pakai visa haji aja, jangan pakai visa yang non haji. Nah, jemaah haji itu kalau siang ini mereka mungkin lebih ke tidur di depan masjid,
Karena nunggu itu juga kan, nunggu hamam buka. Betul. Nah ini ada 2 perempuan. Mereka digerebek di Mekah, ya. Tuh. Di belakang sana banyak belakang. Di belakang sana banyak banget ya. Orang yang digerebek di Mekah datang ke sini. Nah ini nih, coba kasihan kan, bawa anak kecil tuh kan. Assalamualaikum Mbak. Dari mana Mbak? Dari Lombok. Kasihan anaknya panas. Ini temperatur hari ini bakal panas Mbak. Duduknya di dalam mall tuh. Hah? Lagi tunggu teman ini. Oh. Enggak. Ini kasihan temperaturnya sampai dari Mekah ya. Ya Allah. Di Mekahnya di mana? Oh, pantesan Sari Mansur. Ini temperaturnya panas kasihan. Iya. Mending atau nunggu di dalam ini, nggak apa-apa. Bawa anak kecil kasihan loh. Iya, ini pada bisa bahasa Indo ini. Iya. Layanan. Kasihan Mbak, Allah. Ini berapa bulan? 5 bulan. Ya Allah Mbak, ini pakai baju anget lagi. Ini nanti overheat, kasihan panas. Mending di dalam toko aja. Mau pulangnya kemana di jedahnya? Sadik, kita kondisikan guys, kasihan Sadik. Hadapi bujuro, hali aja jelas tua. Hah? Kali sudah orang bilang di dalam. Iya, kita kasihan guys. Duduk aja di dalam Mbak. Biasa tiap Iya. hari kalau buang di sini. Kasihan. Assalamualaikum Tad. Sehat? Dari mana Tad? Maka habis kedua. Sari Mansur ya? Saya itu Azizia Jenubia. Utopia semua ada. Semua. Sehat ya tadi ya? Padahal ada jamaah semua. Allahu Akbar. Aduh. Arma. Nih, ini Tad. Ini sekarang mau kemana? Ini lah mau ke kos. Ada kosan nggak di sini? Astagfirullah. Ini Ustadz beneran. Ya, kasihan kaum muslimin. Anak istrinya diajak, ya, belum lagi ngurus jamaah. Bahkan tadi kata Alman Mulyana, ada yang sampai tidurnya di teras-teras, di depan ruko. Astagfirullahaladzim. Padahal ya kalau diukur kemampuan mereka ini bukan orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji, ya. Sedangkan syarat untuk melaksanakan ibadah haji itu syaratnya istita'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Syaratnya istita'ah, mampu. Dan mampu itu bukan cuma mampu secara finansial, mampu secara fisik saja. Ya, termasuk mengurus administrasi itu juga masuk dalam kategori istita'ah. Kalau nggak mampu ngurus administrasi, ya, atau belum mampu, ya artinya memang belum mampu. Lebih baik bersabar, nggak usah berangkat haji dulu, urus dulu administrasinya. Kalau sudah mendapatkan administrasi secara lengkap, ya baru berangkat. Kalau belum ya nggak boleh. Karena bisa dipastikan kalau belum mampu mengurus administrasi, ini sudah pasti akan bohong. Ya, dari mulai berangkatnya saja sudah menyusun strategi bagaimana melaksanakan ibadah haji, ya tanpa ketahuan bahwa mereka nggak punya administrasi secara lengkap, nggak punya administrasi resmi. Ya akhirnya ya kucing-kucingan. Ya Allah, ya kasihan bawa anak istri, bawa anak, ya apalagi sampai ya keleleran seperti itu, panas, suhu tinggi. Allahu Akbar. Nggak kebayang kaum muslimin ya. Ya Allah, Ustadz. Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Ada juga Bu, Satu kamar ini. coba Jai, ada nggak Jai? Iya kayak kemarin mah perusahaan itu. Iya, perusahaan ada juga. Saya tuh 2.150. Ada ini kan. Ini nih anak kecil tadi masukin aja Bu, nanti sakit loh. Sekarang ini
panas ya loh. Iya, panasnya lebih panas hari ini. Masih banyak yang kelihatan jamaah haji yang pakai visa dakhili. Dakhili ya di kilo 10. Ya Robbi, ya 8 bis Robbi. dari Sari Mansur doang. Dari Sari Mansur doang. Sari Mansur, Sari Sintin, Portobia, semua kena. Sadik, pi moya ati ha moya ya Syekh. Hah? Ada banyak kak. Cuma pengen ngasih. Sini duduk, sini ada tempat catat. Bu, nggak apa-apa. Tadi saya udah ngomong, duduknya di dalam. Ayo di dalam, Bu. Panas. Ayo masuk sini duduk. Iya. Wallahi. Dia bilang, Sok-sok duduk di dalam. aku bilang, dia nggak mau. Sok-sok bawa tasnya. Ini gerbek di mana yang harus saya bantu ke dalam? Di dalam aja, Bu. Nggak apa-apa, duduk. Nggak apa-apa. Banyak bawaannya itu. Sok, ayo. Jai, bantuin Jai. Takutnya diambil orang. Banyak kok yang murah gitu. Yang murah. Coba minta nomor teleponnya. Kita paling 2 mingguan di sini. Iya, sampai- Kan hari ini Arafah gitu. Nah, besok aja. Iya. Sama yang pentingnya aman yang cewek. Mana nomor antum? 08 Berapa? 54. Coba foto aja. Mana saya fotoin. Nanti saya telepon. Jangan disebutin. Oh iya. Nanti saya telepon. Mudah-mudahan ada. Saya telepon ya. Mana. Kalau saya emang enggak, saya balik lagi ya. Antum Koma. mutawif ya? Iya. Kena juga. Iyalah. Ada tasreh enggak? Kalau saya ada dukul Mekah doang kan. Iya, dukul Mekah mah bisa lah. Tasreh belum jadi. Nomor sendiri aja nggak hafal ya. Mutawif itu saking sibuknya otaknya guys. Mana nggak kelihatan tadi? Yang atas. Yang atas. Oke, saya telepon ya. Saya cari dulu. Saya mau cari di kosnya dulu. Nah ini anak kecil jangan dibiarin. Ini panasnya ekstrim hari ini. Nggak mau mereka. Allah halik Bu, jangan nyiksa anak kecil. Tuh dalam tuh. Bawa ke dalam. Iya. Ya Allah halik ini pakai baju panas oversize nanti panas itu sakit anaknya. Ayo, Jai. Tuh. Ini digerebek di Sari Mansur di Kampung Afrika 8 ini. bus katanya. 8 bus. Kasihan kan? Ya. Ya Allah ya Karim. Itu mutawif. Ya Allah. Yang bikin gak tega itu punya anak kecil. Bingung sih dibawa ke rumah. Saya cuman sekamar. Kalau perempuan doang gimana, Jai? Nah, makanya tadi saya ambil nomor teleponnya. Maksudnya untuk memanusiakan manusia gitu loh. Jadi jangan sampai si anak itu terlunta-lunta. Mereka tinggal di Jeddah, orang Lombok ya? Iya kayaknya bahasa. Orang Lombok. Allahu Akbar. Coba kita nanti usahakan. Oke guys, gitu aja dulu untuk video saya hari ini. Dah, kasihan kaum muslimin ya. Ya seharusnya mereka ya menahan dulu lah ya. Urus administrasi ya supaya mereka nggak seperti ini. Ya, coba orang ibadah haji ya kan pengennya diterima ibadah hajinya jadi haji yang mabrur. Ya. Pengennya jadi haji yang mabrur supaya apa? Supaya mendapatkan balasan surga. Ya tapi bagaimana mau jadi haji yang mabrur kalau berangkatnya saja sudah sadar kalau dia ini bakalan menipu orang, ya. Bakalan menipu orang. Andai pun dia lolos melaksanakan ibadah haji, dia akan mengambil hak orang lain. Dan itu jelas penipuan kaum muslimin, ya. Ya coba mereka bakal punya gelang haji. Gelang hajinya kan jelas gelang haji nipu. Ya, punya kartu nusuk. Itu hasil nipu juga. Ya, tasrihnya ya tasrih nipu juga. Ya coba gimana mau jadi haji yang mabrur kalau seperti itu caranya kaum muslimin? Sementara syarat untuk jadi haji yang mabrur itu pelaksanaannya juga harus benar. Ya kalau dari mulai mau berangkat saja sudah ada niatan mau nipu kaum muslimin. Gimana mau jadi haji yang mabrur? Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan iyyakum wal kadzib fa innal kadziba
yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk menjauhi kedustaan. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kita kepada perbuatan dosa. Dan dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Ini gimana pengennya masuk surga tapi melalui proses yang mengantarkan kepada neraka? Ini nggak nyambung. Nggak nyambung kaum muslimin, nggak nyambung sama sekali. Itu benar, seandainya mereka lancar ya melaksanakan ibadah haji, artinya ada hak-hak orang yang dia ambil. Ya. Ada hak-hak orang yang dia curi. Ya, dia pakai data orang untuk bisa tidur di hotel. Yang jelas banyak lah ya hak-hak orang yang dia curi, yang dia pakai. Yang jelas dia mencuri identitas orang. Ya, jelas itu kaum muslimin. Ya, kucing-kucingan. Ya, kalaupun dia sukses lancar melaksanakan ibadah hajinya syarat dengan tipu menipu. Ya, dan kalau ketahuan, ya susah sendiri. Dikeluarkan dari tanah haram, diusir. Ya, ngemper seperti itu kaum muslimin. Ya, panas-panas, na'udzubillah min dzalik. Kasihan anak istrinya, kasihan itu tadi katanya mutawif, Allahu akbar. Hati-hati pilih biro jasa kaum muslimin. Hati-hati dengan iming-iming bisa melaksanakan ibadah haji dengan biaya yang murah dan sebagainya. Berhati-hati. Ya. Nanti antum diajak kucing-kucingan seperti ini kaum muslimin. Ya Allah ya. Dan kalau haji dari negara lain yang ilegal, ya itu nggak terlalu pusing lah kita kaum muslimin ya. Yang jadi masalah itu dari Indonesia kaum muslimin. Ya, itu kan mempermalukan Indonesia lagi ya. Mempermalukan Indonesia lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji nanti kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segalanya. Ya, yang belum punya rezeki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya sehingga bisa memiliki biaya untuk melaksanakan ibadah haji secara resmi kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.